Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, khususnya siswaku kelas 11 multimedia. Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran desain grafis percetakan. Untuk materi pokoknya yaitu adalah mendesain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva. Materi pokok yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang tipografi. Yang kedua adalah tentang aplikasi pengolah tipografi dan gambar pada smartphone. Kemudian yang ketiga yaitu adalah membuat desain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva. Kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menerapkan tipografi sesuai dengan media. Kemudian selanjutnya adalah membuat desain dengan menggunakan tipografi yang tepat. Indikator yang akan kita pelajari yaitu kita akan bersama-sama menelaah dan menentukan tipografi sesuai dengan media. Kemudian yang kedua yaitu kita akan bersama-sama membuat dan mendesain tipografi secara tepat dengan menggunakan aplikasi Canva. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu dengan melalui kegiatan tanya jawab dan presentasi guru melalui e-learning, diharapkan peserta didik dapat menelaah dan menentukan tipografi sesuai dengan media secara tepat. Kemudian yang kedua adalah setelah menyimak video tutorial dari guru melalui link YouTube yang sudah dibagikan dan berdiskusi kelompok melalui e-learning, peserta didik diharapkan dapat membuat dan mendesain tipografi secara tepat dengan menggunakan aplikasi Canva dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus berdiskusi dulu ya. Nanti diskusinya bisa langsung kalian kerjakan menggunakan e-learning. Menurut kalian, aplikasi apa yang dapat digunakan dalam mendesain tipografi yang dapat dijalankan melalui smartphone? Jawabannya silakan disimpan dan langsung dijawab di e-learning. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi yang pertama yaitu tipografi, Ibu akan tanya dulu kepada kalian, apa yang kamu ketahui tentang tipografi? Ya, benar sekali. Oke, kita ulas sekarang yang pertama. Part 1 tentang tipografi. Di sini sudah Ibu tuliskan ya bahwa tipografi itu merupakan sebuah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual, baik secara cetak maupun non-cetak. Nah, itu tadi sudah Ibu kutip dari buku pengantar tipografi karyanya Adi. Kemudian harapannya apa? Harapannya dengan menerapkan tipografi, si pembaca bisa mendapatkan kesan tertentu serta merasa nyaman ketika membacanya. Karena apa? Karena teksnya kan ditata dengan rapi. Jadi si pembaca bisa nyaman tuh melihat sebuah teks yang tertata dengan rapi. Nah, tipografi tidak hanya menekankan penataan huruf saja, namun juga termasuk penyebaran huruf tersebut pada ruang yang tersedia, yaitu adalah menjaga keseimbangan ya, menjaga keseimbangan. Jadi kalau ruangnya lebarnya seberapa, kemudian penataan fontnya harus bagaimana, kemudian jarak antara huruf satu dengan huruf yang lain harus seperti apa, desain huruf satu dan huruf yang lain harus bagaimana. Itu adalah tipografi, yaitu ilmu menata sebuah huruf atau aksara agar si pembaca dapat melihat atau menyaksikan dan membaca teks tersebut dengan nyaman ya. Itu adalah pengertian dari tipografi. Oke, ini elemen-elemen tipografi yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah huruf teks, yang kedua adalah huruf judul. Apa sih mereka itu? Jadi huruf teks adalah sebuah elemen penting nih dalam tipografi ya. Jadi untuk pemilihannya juga sangat penting sekali. Dalam tipografi harus diperhatikan untuk huruf teks ini. Usahakan untuk memilih huruf teks yang mudah dibaca dengan jenis font yang jelas. Misalnya jangan terlalu tebal dalam memilih jenis font. Jadi di huruf teks ini kita harus benar-benar menyesuaikan ya. Teks itu bisa terbaca atau tidak, karena dia termasuknya dalam teks. Maksudnya adalah dalam bacaan. Jadi kalau bisa tidak ada gaya di dalam bacaan tersebut. Maksudnya gaya itu gaya huruf ya. Kemudian yang kedua adalah huruf judul. Pemilihan huruf judul juga menjadi elemen penting dalam tipografi. Usahakan untuk memilih jenis font yang indah, tetapi tetap bisa dibaca dengan mudah. Perhatikan pula ukuran huruf judul. Biasanya huruf judul
lebih besar dibandingkan huruf teks ya. Jadi perbedaannya ada di ini. Nah ini, misalnya ini adalah ayam gitu kan. Nah ayam ini adalah huruf judul, jadi dia lebih besar daripada huruf teks yang lebih kecil seperti ini. Dan boleh dia bergaya, sebenarnya boleh bergaya, tapi harus disesuaikan sesuai temanya untuk si huruf judul itu sendiri. Tapi kalau huruf teks di sini dikatakan bahwa huruf teks itu lebih baik, yaitu adalah huruf yang normal dan mudah dibaca. Oke, next, ini adalah fungsi dari tipografi. Tipografi memiliki fungsi utama, yaitu sebagai penyampai informasi yang harus membuat pembacanya merasa nyaman ketika melihat tulisan atau teks. Itu fungsi utama dari si tipografi. Nah, di dalam penerapan ilmu tipografi, sebenarnya unsur-unsur yang harus kita pelajari itu adalah unsur readable dan legible. Jadi ada beda di sini. Kalau readable itu adalah bagaimana tulisan itu bisa dibaca dengan mudah. Jadi nggak bingung, orang bacanya itu nggak bingung, langsung bisa membaca dengan baik ya. Kalau legible yaitu pembaca bisa mengenali teks tulisan beserta hurufnya dengan mudah. Jadi bisa langsung dikenali gitu loh. Oh ini Times Roman, ini Calibri, ini Jokerman. Jadi dia punya ciri khas. Teks itu memiliki ciri khas, jenisnya apa, digunakan untuk apa, itu dia punya ciri khas sendiri. Sedangkan readable, kita harus bisa memilih si font itu bisa terbaca dengan mudah. Jadi orang nggak perlu mikir dulu, nggak seperti huruf apa kayak icon-icon gitu, enggak. Jadi orang bisa membaca dengan baik dan jelas gitu ya. Oke, next, ini pentingnya tipografi dalam mendesain grafis ya. Yang pertama, satu, menarik perhatian audiens, jelas. Teks itu harus menarik. Kalau tidak menarik, orang tidak mau membaca ya. Membuat teks yang ramah pembaca. Maksudnya di sini ramah pembaca yaitu pembaca bisa membaca teks itu dengan mudah. Kemudian menetapkan hierarki, memberikan value dan tone brand, membangun brand recognition, kemudian menciptakan harmoni, memberikan kepribadian pada sebuah desain, dan yang terakhir adalah membuat visual yang berdampak. Jadi intinya si tipografi ini, si teks ini memang berperan sangat penting sekali dalam sebuah desain ya. Jadi kalau desain itu kan adalah karya seni ya, karya desain ya, bukan karya seni, karya desain biasanya kan bentuknya adalah visual. Nah, bagaimana cara kita bisa menyampaikan visual itu dengan baik, dan dengan dukungan apa? Dengan dukungan yang namanya tipografi tadi, supaya pesan yang ada di dalam desain tersebut bisa tersampaikan dengan baik ya. Oke, next. Nah, kita sudah masuk bab kedua nih. Sebelum masuk bab kedua, Ibu akan tanyakan dulu, aplikasi apa yang akan kalian gunakan untuk mendesain tipografi pada smartphone kalian? Oke, simpan jawabannya. Part 2, aplikasi pengolah gambar dan tipografi pada aplikasi di smartphone. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi Canva ya untuk mendesain si tipografi tadi. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa Canva itu adalah merupakan aplikasi desain grafis yang menjembatani penggunanya untuk dengan mudah merancang berbagai jenis material kreatif secara online. Mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Canva itu sendiri saat tersedia dalam beberapa versi web, versi iPhone, dan versi Android. Jadi saya rasa Canva itu adalah sebuah software yang menguntungkan sekali ya, karena dia dengan satu aplikasi ini kita bisa mendesain berbagai macam desain. Oke, next. Nah, ini fitur-fitur dari Canva ya. Yang pertama yaitu adalah fitur utamanya pasti adalah template siap pakai. Jadi di Canva itu kita disediakan beberapa template yang bagus ya, yang elok, yang enak untuk dilihat dan cocok ya. Jadi desainnya cocok, kita tinggal pilih, kemudian kita akan ganti teksnya. Gitu saja untuk si aplikasi Canva. Sebenarnya garis besarnya seperti itu. Kita sudah sediakan template, kemudian kita tinggal berkreasi. Apakah backgroundnya mau diganti, apakah teksnya mau diganti, seperti itu saja ya. Karena templatenya sudah tersedia sangat banyak sekali pada si aplikasi Canva ini. Saja adalah font ya. Di sini kita bisa memilih berbagai jenis ukuran font, berbagai jenis font yang kita inginkan yang sesuai dengan tema yang akan kita pakai.
Kemudian untuk warnanya sendiri, untuk fontnya kita bisa sesuaikan warna yang akan kita pilih untuk si teks yang sudah kita rancang di dalam produk kita, desain kita itu apa, warnanya bisa disesuaikan. Selanjutnya format. Nah, di sini ada format penulisan ya, seperti rata kiri kanan, bold, italic, ya seperti itu. Nanti ini bisa langsung kita edit di software Canva itu sendiri. Kemudian background, seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk gambar atau background bisa kita rubah sendiri ya. Kita masukkan gambar ke dalam template yang sudah ada ini juga bisa. Ekstra konten, di sini ada tambahan ekstra konten ya, yaitu kita bisa menambahkan teks, kita bisa menambahkan gambar dan beberapa grafik ya atau shape. Kemudian template-nya juga bisa kita atur. Oke, jika sudah selesai desainnya, maka di sini kita juga punya satu fitur lagi yaitu share and download. Jadi apa yang sudah kita desain bisa kita share atau kita download. Oke, sekarang kita masuk ke part 3 tentang efek filter pada aplikasi Canva. Di sini ada beberapa efek ya yang akan kita pelajari. Jadi sebelum mempelajari si efek dari Canva tadi, apakah ada salah satu dari kalian yang sudah mencoba efek filter pada aplikasi Canva? Ayo, siapa yang sudah pernah coba aplikasi Canva? Nanti bisa dijelaskan hasilnya seperti apa, oke? Next, kita lanjutkan. Ini adalah efek pada aplikasi Canva ya. Yang pertama adalah efek alami, kemudian efek warm. Efek alami itu warnanya lebih natural ya, seperti ini. Kalau efek warm warnanya lebih hangat, jadi lebih ke merah, kuning, gitu, ungu. Oke, ini adalah efek cool. Saya rasa ini hampir sama seperti alami ya, jadi warnanya biru kehijau-hijauan ya. Untuk vivid dia sama dengan warna hangat tadi, cuman dia warnanya lebih tajam daripada warna hangat. Kemudian efek soft ya, jadi warnanya lebih soft aja, lebih soft. Kalau efek vintage seperti ini efeknya, jadi warnanya lebih ditajamkan. Ada beberapa warna-warna seperti warna sepia seperti ini ada, itu masuknya di efek vintage. Kemudian efek mono itu adalah hitam putih, dan yang terakhir efek color pop, yaitu efeknya seperti ini, kelihatan seperti roll film ya. Oke. Selanjutnya, melalui presentasi yang sudah Ibu berikan di atas, nanti kalian bisa cari LKPD-nya yang sudah Ibu share di e-learning. Nah, dari situ kalian bisa menuliskan beberapa jawaban ya. Yaitu salah satunya pertanyaan yang bisa kalian jawab adalah, coba sekarang sebutkan efek filter apa saja yang ada pada aplikasi Canva yang sudah Ibu ulas sebelumnya. Kalian bisa cek lagi di sana saat mengerjakan. Oke, sebelumnya kita next dulu, kita selesaikan materinya. Part 4, di sini kita akan membuat sebuah desain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva ya, membuat desainnya. Nah, di sini sudah Ibu buatkan untuk link YouTube-nya. Kalian bisa cari atau ngecek, kan bisa mengikuti juga ya, yaitu tentang tutorial membuat desain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva. Sudah Ibu upload di YouTube, kalian tinggal ngecek ya, dan tinggal mempelajari. Oke, sebelumnya Ibu akan membuat sebuah pertanyaan untuk kalian, yaitu untuk menjelaskan perbedaan fitur aplikasi Canva di bawah ini. Dari yang kiri dan kanan, aplikasi Canva ini adalah tampilan dari aplikasi fitur yang berbeda. Silakan dijawab ya, dimasukkan ke dalam LKPD juga. Apakah fitur 1 dan fitur 2 itu adalah fitur yang berbeda, dan jelaskan itu menurutmu itu fitur yang di bagian mana. Nah, di sini tugas kalian yaitu adalah setelah menelaah dan berdiskusi, kemudian menentukan aplikasi sudah, melihat dan mempelajari video tutorial yang sudah Ibu buat. Kemudian kalian harus membuat sebuah desain tipografi dengan menggunakan aplikasi Canva yang dijalankan di smartphone kalian masing-masing. Oke, hasilnya silakan upload di e-learning seperti biasanya. Kemudian silakan upload di Instagram kalian, dan jangan lupa di hashtagkan ke @karyanyasiswa. Nanti Ibu akan upload seperti ini untuk membuat sebuah galeri dari karya kalian masing-masing. Oke, dari semua materi yang sudah kita pelajari hari ini,
maka Ibu akan membantu kalian untuk merefleksi ya sebuah ringkasan dari yang sudah kita pelajari tadi. Jadi intinya tipografi itu merupakan ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual, baik cetak maupun non-cetak. Nah, hasil karya yang dihasilkan oleh desain tipografi sangatlah banyak sekali. Hampir semua produk desain itu pasti ada tipografinya ya. Salah satu di sini yang Ibu ambil saat ini yaitu adalah kalian harus membuat sebuah produk hiasan dinding. Karena di yang lagi rame nih ya, kalau ada rumah-rumah kecil minimalis kan tuh banyak kan hiasan-hiasan dinding dengan menggunakan dengan menggunakan beberapa jenis tipografi yang berbeda disesuaikan dengan temanya. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti materi Bu Dini hari ini. Semoga apa yang Bu Dini sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.